Zombie Apocalypse. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ganila Ranaldi. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang AKM dan proses bintek AKM dan tahapan-tahapan apa saja yang harus ditempuh oleh guru yang mengikuti AKM belajar dari Kemendikbud. Kita mulai, apa saja tahapan program guru belajar dari seri AKM itu. Tahap 0 ini kita akan mengisi orientasi program. Apa saja latar belakang, tujuan umum, kebijakan, serta alur dari program AKM ini. Setiap guru yang mengikuti program AKM ini diwajibkan mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dengan 9 tahap. Angkatan 1 yang dimulai pada 4 Januari sampai 8 Januari, Angkatan 2 dari 9 Januari sampai 13 Januari, Angkatan 3 14 Januari sampai 18 Januari, Angkatan 4 dari 19 Januari sampai 23 Januari, serta yang terakhir Angkatan 9. Setelah menyelesaikan program BIMTEK dari program AKM ini, kita dilanjutkan kepada tahap 2, yaitu dengan cara pengimbasan. Cara pengimbasan ini, kita dituntut untuk mengimbaskan materi ini kepada guru-guru sekitar. Kita memberitahu apa itu tujuan AKM, maksud dari AKM, cara pengoperasiannya bagaimana, dan kita mengajak guru-guru untuk mengikuti sesi demi sesi tahapan AKM ini. Di tahap pengimbasan ini kita dituntut untuk membuat video tentang pengimbasan, tentang kegiatan pengimbasan yang kita lakukan sebagai syarat untuk mengambil sertifikat dan piagam penghargaannya. Terlebih dahulu, Bapak Ibu silahkan masuk ke website gurubelajar.kemendikbud.go.id. Kemudian akan terbuka dashboard program guru belajar Dasmen. Lalu klik Oke, saya mengerti. Inilah tampilan dashboard dari guru belajar Kemendikbud. Sekarang kita lanjutkan saja untuk mengikuti program yang akan kita ikuti hari ini. Yang pertama, kita mengklik tanda masuk yang ada di sebelah kanan atas. Ya, di sini kita akan masuk ke program guru belajar. Di sini kita akan masuk menggunakan nomor UKG dengan hashtag @guruku.id dan gunakan kata sandi yang Bapak Ibu miliki sesuai yang diberi di aplikasi pada SIM PKB. Kemudian klik tanda masuk. Nah, baik. Inilah tampilan dashboard pertama dari program guru belajar. Nah, dari kegiatan ini kita akan langsung saja menuju ke program asesmen kompetisi minimum. Nah, pada tampilan seperti ini, kegiatan yang harus Anda selesaikan yaitu pertama, kita mengikuti BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetisi minimum. Di sini saya melakukan pengimbasan di guru-guru yang ada di sekolah lain di SDN Lumajang 1 dengan mengikuti BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetisi minimum tingkat SD di angkatan yang kedua. Setelah kita masuk ke laman AKM tadi, kita langsung saja klik tautan di BIMTEK guru belajar seri AKM SD angkatan 2. Klik tautan. Ya, ada muncul tampilan BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetisi minimum untuk tingkat SD angkatan kedua. Di sini saya sudah memberikan pengimbasan kepada guru-guru yang ada di SD Lumajang 1. Kebetulan di sini saya membuat video setelah selesai melakukan BIMTEK, makanya ini 100%.
Nah, di sini kita masuk ke BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SD angkatan 2. Nah, klik latar belakang kebijakan asesmen nasional. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membaca penjelasan dari latar belakang dan kebijakan asesmen nasional ini beserta sambutan dan penjelasan dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim. Setelah menyaksikan video tersebut, Bapak Ibu langsung saja klik next topic, maka akan sampai ke halaman apa pentingnya asesmen nasional. Nah, dari sini materi untuk Bapak Ibu dimulai. Apa pentingnya asesmen nasional? Di sini ada profil pelajar Pancasila dan kompetensi siswa, kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Setelah itu Bapak Ibu klik next topic. Nah, di sini ada refleksi orientasi. Bapak Ibu silakan klik refleksi orientasi dan mengisi seri AKM ini. Selanjutnya ada sesi selamat datang. Nah, kita mulai baca. Selamat datang dan selamat bergabung dalam Guru Belajar Asesmen Kompetensi Minimum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Guru Belajar Asesmen Kompetensi Minimum terdiri dari 2 tahap, orientasi BIMTEK serta pengimbasan. Saat ini kita berada pada tahap pertama, orientasi dan BIMTEK. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum, di antaranya berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, serta guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Kita langsung saja klik latar belakang dan kebijakan asesmen nasional kompetensi minimum. Kita disajikan dari laman YouTube untuk menyaksikan pidato dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim. Silakan Bapak Ibu bisa menonton videonya di laman tersebut. Setelah menonton video dari Bapak Nadiem Makarim, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Di sini ada di sebelah kiri, apa pentingnya asesmen nasional. Nah, Bapak Ibu bisa membaca tentang pentingnya asesmen nasional. Di sini ada kecakapan hidup, terus profil pelajar Pancasila, serta kompetensi siswa. Nah, kita lanjut ke sesi berikutnya, ada refleksi orientasi. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi refleksi yang materinya diambil dari penjelasan yang tadi di tahap 1-2, yaitu latar belakang dan pentingnya asesmen nasional. Bapak Ibu bisa menuliskan ya materi yang Bapak Ibu pahami dari pembahasan yang tadi dan ditulis di refleksi orientasi ini. Nah, di sini saya sudah mengisi, jadi saya akan lanjutkan ke
tahap yang selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya kita disajikan halaman selamat datang. Klik halaman selamat datangnya. Nah, di sini selamat datang, Anda telah menyelesaikan program orientasi. Sekarang Bapak dan Ibu telah berada pada tahap kedua, yaitu BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Dari program ini kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaan, butir soal asesmen literasi membaca, butir soal asesmen numerasi, dan tindak lanjut laporan. Program ini akan efektif apabila Anda mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti, mempelajari secara seksama semua konsep, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya, melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Jadi Bapak Ibu, jika ingin program ini terrealisasi dengan efektif, maka Bapak Ibu harus melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Bapak Ibu bisa mempraktekannya di semester 2 kali ini. Nah, setelah itu kita lanjut. Di sini ada asesmen pra program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, di sini Bapak Ibu diharapkan mengisi asesmen pra program yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal Bapak Ibu. Untuk itu, Anda diminta menjawab sesuai dengan kemampuan Anda. Anda akan diberikan soal pilihan ganda yang terdiri atas 30 soal. Silakan memilih jawaban menurut Anda yang paling tepat. Di sini Bapak Ibu dicoba untuk mengisi terlebih dahulu soal yang diberikan. Ada 30 soal di sini. Bapak Ibu memilih sesuai dengan pemahaman yang Bapak Ibu mengerti selama ini tentang asesmen kompetensi minimum dan juga dari yang tadi Bapak Ibu baca sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu diberi kesempatan 2 kali untuk mengisi 30 soal ini. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke konsep asesmen nasional. Klik konsep asesmen nasional serta klik pengantar. Selamat, Anda telah menyelesaikan asesmen praprogram. Semoga Bapak dan Ibu sudah siap untuk sama-sama belajar. Nah, di sini kita langsung saja ke next topik ya. Nah, di sini adalah tujuan dan manfaat asesmen. Manfaat asesmen nasional: protek kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, serta dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kita akan ke perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Di sini Bapak Ibu dapat membaca apa sih perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Setelah itu Bapak Ibu diminta mengisi kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nah, Bapak Ibu mengisi kuis tersebut sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu yang diperoleh dari materi yang tadi kita baca. Nah, di sini kita akan melanjutkan pada petunjuk teknis dan di sini kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Bapak Ibu telah memahami pentingnya penerapan asesmen nasional terkait perbaikan mutu pendidikan. Lalu bagaimana dengan teknis pelaksanaan asesmen nasional? Pada aktivitas ini, Anda akan mempelajari penjelasan tentang petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Silakan Bapak Ibu cermati dan ikuti. Nah, kita lanjut kepada kriteria peserta pelaksana asesmen nasional. Kriterianya adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, serta 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, kita lanjut.
merumuskan butir soal asesmen nasional. Pada aktivitas sebelumnya Anda sudah mempelajari bagaimana teknis pelaksanaan asesmen nasional. Pada aktivitas ini Anda akan mempelajari secara khusus bagaimana butir-butir soal yang akan diberikan dalam asesmen nasional, khususnya asesmen kompetensi minimum atau AKM. AKM merupakan bagian dari asesmen nasional yang mencakup asesmen kompetensi mendasar, yaitu literasi membaca, dan asesmen kompetensi numerasi. Nah, Bapak Ibu bisa membaca bagaimana bentuk soal atau jenis soal yang disediakan untuk program asesmen kompetensi minimum ini. Nah, di sini Bapak Ibu diajak untuk menyelesaikan kuis teknis pelaksanaan nasional. Di sini Bapak Ibu cukup memilih antara benar atau salah pernyataan yang akan disampaikan pada pertanyaan ini. Nah, selanjutnya ke perayaan belajar dan refleksi topik 2, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nah, Bapak Ibu di sini diminta untuk merefleksikan apa saja yang Bapak Ibu tanggap dari materi-materi sebelumnya. Oke, kita lanjut ke asesmen literasi membaca tingkat SD. Nah, kita buka dulu konsep literasi membacanya. Nah, ini penjelasan tentang konsep literasi membaca. Kita lanjut. Mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu diminta untuk memahami materi yang disampaikan di sini. Seperti biasa, Bapak Ibu membaca apa sih komponen AKM literasi membaca itu. Kita lanjut ke tahap berikutnya, menganalisis tahap asesmen literasi membaca. Nah, di sini Bapak Ibu akan berlatih menganalisis tahap asesmen pada tingkat SD. Itu pada level pembelajaran 1 itu untuk kelas 1 dan 2. Pada level pembelajaran 2 untuk kelas 3 dan kelas 4. Pada level pembelajaran 3 itu untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, silakan Bapak Ibu baca selengkapnya. Lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini ada contoh butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD. Ini contoh-contoh dari asesmen literasi membaca pada tingkat SD. Nah, seperti ini. Kita ambil satu contoh, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks sastra atau teks informasi terus meningkatkan sesuai jenjangnya. Kita belajar menyajikan gambar kepada anak. Di sini ada 3 gambar serta penjelasannya. Pada soal literasi ini, soal yang disajikan berbentuk bermacam-macam gambar. Mungkin agar anak tidak bosan untuk mengikuti tes, ataupun anak dapat dengan mudah memahami jawaban berdasarkan gambar yang disediakan atau disajikan pada soal-soal asesmen literasi ini. Nah, Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu tinggal melanjutkan saja ke tahap berikutnya seperti yang dicontohkan barusan. Ikuti tahap demi tahap yang ada pada bimtek ini dan isilah dengan hati-hati. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin cukup sekian video kali ini. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat dan piagam dari program asesmen kompetensi minimum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.